Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Tim gabungan di Treskrim Polda Jawa Barat dan Bareskrim Mabes Polri berhasil menangkap Peggy Setiawan alias Peron pada Selasa malam di Kota Bandung, Jawa Barat. Ada pernyataan dari Kadin Humas Kapolda Jawa Barat bahwa katanya Peggy Peron alias Peggy Setiawan itu udah tertangkap. Saya kira polisi harus mulai jujur membuka, terutama mengenai barang bukti. HP-nya Vina itu di mana sekarang? Ketika dia katakan, saya takut, saya ingin kabur, lari dari tempat cepat-cepat. Kalau betul itu kondisi batin dia, saya semakin sanksi terhadap kualitas informasi yang dia berikan. Kalau kata saya pribadi sama keluarga ya harus ya. Harus muncul? Harus. Kenapa Mbak? Karena memang dari awal itu kami menyerahkan semuanya itu ke Pak Rudiana. Jabar dan Mabes Polri untuk menemukan satu bukti saintifik yang selama ini tidak pernah disinggung dalam diskusi-diskusi di ruang publik. Tidak pernah dihadirkan secara rinci. Yang keroknya ini adalah si Pak Rudi ini kan gitu kan, dia yang bikin laporan polisi waktu itu kok tahu duluan bahwa kasusnya begini, padahal dia ayah daripada korban, tapi kemudian dia melakukan penangkapan dan sebagainya kan gitu ya. Kembali lagi di IO Channel. Kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu tentang terjawabnya alasan Polda Jabar tak buka CCTV kasus Vina Cirebon, Mbak makan buah si malakama. Untuk video lebih lengkapnya simak video berikut ini. Saya kira polisi harus mulai jujur membuka, terutama mengenai barang bukti. HP-nya Vina itu di mana sekarang? Ya, di mana itu HP-nya itu, dan posisi dengan HP-nya itu kalau dapat itu kan bisa akan membantu. Ya, jadi sampai sekarang polisi sekarang nggak bisa menunjukkan di mana HP-nya itu. Jadi sebaiknya menurut saya polisi mulai menyidik lagi ke belakang nih, HP yang tidak ada, ya kan? Kemudian juga CCTV yang belum dibuka. Nah ini kemana semua? Saya yakin dan percaya itu ada. Tidak mungkin tidak ada. Saya melihat di dalam berkas-berkas itu, saya indikasikan itu ada loh. Nah pertanyaan sekarang, mau nggak polisi membongkar itu dan mengekspos kepada publik barang itu di mana, supaya polisi ini jangan dicecar terus sama para masyarakat Indonesia. Jujurlah, di mana itu HP, tunjukkan apa isinya. Jangan ditutupi. Kalau ditutup terus, saya melihat ini masyarakat tidak akan puas gitu loh. Jadi saya kira polisi sudah waktunya coba lihat di mana itu. Nah kemudian juga waktu itu di otopsi ulang ketika ketika mayatnya digali kemudian didasimasi. Kemudian itu kan pasti ada foto-foto yang berwarna kan? Ya kan pasti difoto, di video dan sebagainya. Coba buka ke publik dong. Nah, dari terang benderang kita bisa lihat sebenarnya. Kalau ini kan sekarang hitam putih. Coba itu kan terlihat itu pasti kan. Videonya itu kayak apa, retaknya dan sebagainya, kelihatan itu semuanya. Baik. Nah, kalau itu sudah dapat akan bisa menjadi terang perkara ini. Pak Rianto menanggapi Bang Oto tadi, kalau dari Polri artinya apa asistensi yang bisa dilakukan untuk mengawasi agar proses ini kedepannya berjalan secara transparan? Kalau saya sih tidak tidak pada kesalahan Polri mutlak ya. Polisi dulu pada tahun 2016 itu sudah melakukan penyidikan yang maksimal, walaupun scientific crime investigation-nya nggak diterapkan, tetapi itu kan sudah diterima oleh hakim bahwa itu menjadi bukti yang kuat bahwa sehingga bisa memandangkan 8 orang itu. Nah sekarang apabila nanti PK ini kemudian menganulir bahwa itu pengadilan tidak benar, nah barulah polisi bisa dipaksa sekarang bahwa dulu bukti yang disampaikan cuma gitu itu ternyata kurang lengkap.
berarti dia akan mencari lagi bukti-bukti yang dulu cuma disampaikan bukti tapi tidak dianalisis, kemudian mungkin perlu dianalisis lagi. Jadi kuncinya bukan pada polisi yang sekarang terbuka, dulu tertutup, bukan masalahnya. Dulu bukti-bukti yang diajukan oleh polisi dulu itu yang diterima, harus dikoreksi lagi bahwa bukti itu ternyata kurang jelas ya, sehingga dia dibantah, maka polisi harus sidik ulang dengan lebih cermat lagi, dengan semua apa-apa bukti yang ada dimasukkan dengan dalam penyidikan yang baru ini. Penyidikan yang cermat. Gitu. Baik, penyidikan yang cermat tadi catatannya. Terima kasih. Diperiksa. Nah, Peggy Setiawan yang di Cianjur bagaimana? Ya kan? Apalagi kan saya sudah masukin surat. Resmi saya masukin surat kepada Mabes Polri. Nah, sampai sekarang responnya belum ada. Nah, terus juga Mel diperiksa juga, Ibtu Rudiana juga diperiksa. Jadi kalau seandainya mau melakukan penyelidikan dan penyidikan, ya diperiksa semua, jangan mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cirebon aja. Nah, kalau seandainya mengarah kepada Peggy Setiawan yang di Cirebon aja, berarti pihak Polda Jawa Barat hanya menargetkan Peggy Setiawan yang di Cirebon, itu maksud saya. Hari belakangan ini, saya mendorong para citizen dan netizen untuk menyemangati Polda Jabar dan Mabes Polri untuk menemukan satu bukti saintifik yang selama ini tidak pernah disinggung dalam diskusi-diskusi di ruang publik. Tidak pernah dihadirkan secara rinci di ruang penegakan hukum, yaitu ruang sidang. Bukti saintifik yang saya maksud adalah bukti komunikasi elektronik antar pihak. Kenapa saya punya pemikiran bahwa hal ini merupakan hal yang sangat penting? Pertama, situasi kasus Cirebon dinarasikan sebagai pembunuhan berencana secara berkelompok. Dengan bingkai situasi seperti itu, niscaya para pelaku melakukan komunikasi menjelang mereka melakukan pembunuhan tersebut. Niscaya itu karena pembunuhan berencana. Nah, dengan demikian buka saja gawai para terpidana plus juga gawainya Peggy Setiawan untuk mencari sebetulnya ada atau tidak komunikasi terkait dengan pembunuhan berencana tersebut. Kalau tidak ada komunikasi terkait dengan pembunuhan berencana tersebut, maka kan jadi pertanyaan, apa gerangan sesungguhnya alat bukti yang solid yang dimiliki oleh otoritas penegakan hukum untuk mengirim 8 orang ke dalam penjara sebagai pelaku pembunuhan berencana? Karena komunikasi antar mereka ternyata tidak ada, kalau tidak ada. Demikian pula terhadap gawai kedua korban. Kedua korban ini, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki, saya pandang sebagai potret remaja yang aktif, yang sehat, yang dinamis, yang banyak bersosialisasi, termasuk bergawai ria. Nah, menjelang malam mereka ditemukan di jembatan, coba dicari tahu apa langgam interaksi yang mereka lakukan. Adakah indikasi bahwa mereka berada di bawah ancaman bahaya? Adakah tanda-tanda komunikasi bahwa mereka sedang berupaya melarikan diri atau menyelamatkan diri? Itu juga dibuka. Karena itulah sekali lagi, saya menyemangati Polda Jabar dan Mabes Polri bersama-sama dengan citizen dan netizen untuk mencari tahu di mana keberadaan bukti. Halo guys, ada pernyataan dari Kadin Humas Kapolda Jawa Barat bahwa katanya Peggy Perong alias Peggy Setiawan itu udah tertangkap. Nah, maka akan menggali lebih dalam lagi tentang Peggy Perong ini alias Peggy Setiawan. Apa yang heran itu, apakah dia ini menyerahkan diri atau ditangkap? Itu menjadi suatu pertanyaan ya. Jadi kalau menurut saya juga harusnya si AF juga harus ada gitu untuk melancarkan penyidikan. Nah, menurut katanya Bapak Kapolda kita yang ada di Jawa Barat ya, katanya Peggy Perong saat ini sudah ditangkap dan harus memberikan keterangan sejauh mana Peggy Perong ini keterlibatan dengan kasus Eki dan Vina. Ya kan? Ambil sesimpel itu, masih ada permainan ini sesimpel itu gitu ya. Ya oke lah, siapa yang menangkap kita nggak tahu ya kan, siapa yang menangkap kita nggak tahu siapa yang menangkapnya. Tahu-tahu katanya dia sudah ditangkap ada di Polda yang namanya Peggy Setiawan alias Peggy Perong. Kapan pemberitaannya, kapan
inilah permainan dagelan hukum kita ya. Jadi seperti itulah. Jadi alasannya kenapa, yaitu salah satunya yaitu kemarin memberikan kabar AF ada di yang namanya Polda Jabar. Nah sekarang kemarin itu dia juga setelahnya itu bilang kalau yang namanya Peggy Perong alias Peggy Setiawan itu udah tertangkap ya, bukan ditangkap, tertangkap. Pengembangan tentang penangkapan ini di mana, jam berapa, siapa yang menangkapnya, penyidik atas nama siapa yang menemukannya, kita nggak tahu, itu masih rahasia ya. Udah tutup dalam derem aja deh ya. Jadi ini dibuat umpan untuk menerangkan bahwa ada sejauh mana keterlibatan antara Peggy Perong ini dengan Eki dan Vina, hanya sebatas itu. Kemudian bagaimana forensik kita, hasil visum kita kemarin itu di rumah sakit itu, kemudian mana wartawan-wartawan dulu kok pada bunyi bungkam semua ya tentang kasus itu, dulu kan diliput hanya sebentar. Nah kemudian mana yang daftar DPO, katanya 3 DPO hanya Peggy Setiawan yang udah ditemukan, udah tertangkap, apa ditangkap beda ya, tertangkap, yang menangkap siapa dan ini siapa, teka-teki itu masih banyak ya. Jadi begitu, masih ada 2 DPO, kemudian masih ada penindaklanjutan tentang yang namanya Peggy Perong ini, katanya sejauh mana kasus ini. Bagaimana dengan AF? Pertanyaan saya, AF apa kabar ya? Bagaimana dengan Linda? Tahu skenarionya, karena klaim yang namanya sutradara, skenario itu tidak seperti itu. Seharusnya sutradara itu konfirmasi ke saya dulu, tapi seakan-akan para pejabat kita ini tuli ya, agak nggak mau denger ya yang apa yang kita sampaikan itu apa ya. Karena ada salah satu orang juga klaim tentang film itu, kenapa sutradara itu nggak konfirmasi ke saya dulu, cara pembuatan film itu ya salah, seperti itu sutradaranya. Jadi begitu, mereka masih bebas aja mana-mana, jadi paham sampai di situ ya. Dari soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diyakini bisa menjawab keburaman kasus Vina Cirebon, yang kini menjadi topik hangat diperbincangkan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang, bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini, dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Dia menceritakan bahwa pada 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jawa Barat untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari pihak penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime, dan menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jawa Barat, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Berarti kan seolah-olah ada CCTV katanya.
Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jawa Barat soal CCTV ini, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Pada saat kami klarifikasi penjelasan Polda Jabar, barang bukti CCTV itu tidak ada. Di tempat di kejadian perkara tidak ada CCTV, kata Yusuf. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jawa Barat ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Ada penjelasan CCTV tapi jauh dari TKP. Penyidik menjelaskan CCTV itu tidak mengarah ke TKP yang dimaksud. Tapi jauh dalam penjelasan penyidik tidak dilakukan penyitaan CCTV terangnya. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik. Sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini. Inilah yang kami dorong, mudah-mudahan hasilnya sudah ada, ungkapnya.